Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Andika. Sini kita akan memulai seri baru mengenai OOP atau Object Oriented Programming atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah pemrograman berorientasi objek. Baik, sebelum masuk ke dalam pengertian, kita mencoba berpikir dulu. Teman-teman pernah berpikir nggak gimana cara komputer ngerti hal-hal seperti orang, mobil, ataupun hewan? Nah, pada pemrograman berorientasi objek ini, kita akan membuat semua hal tersebut menjadi digital. Benda-benda tersebut menjadi digital. Caranya ya menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah cara menulis kode dengan membayangkan program. Membayangkan program kita terdiri dari berapa banyak objek. Objek itu seperti benda nyata yang mempunyai sifat dan perilaku. Untuk mempermudah pemahaman kita mengenai OOP, kita akan menggunakan sebuah analogi. Nah, mungkin teman-teman, sebagian dari teman-teman atau kebanyakan suka bermain game. Saya juga suka bermain game. Kita akan membuat analogi OOP itu dengan sebuah game. Eh, kita bayangkan sebuah karakter. Karakter tersebut mempunyai objek. Nah, objek yang kita maksud itu adalah karakter ini yang memiliki nama Jun. Nah, selanjutnya karakter ini mempunyai nyawa atau yang bisa kita kenal bahasa gamenya adalah HP atau health point. Kemudian ada senjata. Nah, itu semua adalah data dari objek yang karakter kita punya. Kemudian, karakter kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti lari, lompat, menyerang. Itu adalah aksi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek kita. Jadi, intinya OOP adalah cara kita membagi program kecil menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan objek. Setiap objek punya data dan bisa melakukan sesuatu. Ini yang membuat program kita jadi lebih gampang dibaca dan dikelola dan dikembangkan. Nah, teman-teman yang sudah berkecimpung di dalam dunia programming, teman-teman mungkin punya pertanyaan apa bedanya dengan ngoding biasa, membuat program biasa, atau kita sebut dengan programming procedural. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Kalau di object oriented programming, kode dibagi menjadi objek-objek yang masing-masing punya tugas yang spesifik. Nah, selanjutnya kalau dalam pemrograman biasa, prosedural, semua fungsi dan data bisa dicampur di satu file. Nah, hal yang ini membuat kode cepat berantakan dan tidak rapi, tidak berstruktur. Selanjutnya, kalau di OOP, dalam OOP kita bisa membuat kelas, satu kelas, dan bisa dipakai berulang-ulang dalam project lain. Misalnya seperti kelas karakter ini, kita bisa membuat di project kita yang uh, uh, project lain. Nah, sedangkan kalau di uh, programming procedural itu susah untuk dilakukan karena kode biasanya saling bergantungan dan tidak modular. Nah, kemudian untuk masuk ke perkenalan, kita akan coba membuat kode mengenai uh,
analogi yang sudah kita buat ini. Nah, sebelumnya teman-teman ini hanyalah sebuah perkenalan. Jadi jadi saya hanya membuat kode untuk memperkenalkan teman-teman mengenai OOP tentang objek dan data-data yang sesuai dengan analogi kita tadi yaitu sebuah game. Nah, untuk selanjutnya eh, mengenai isinya yang ada di dalam kode yang akan kita buat seperti kelas, objek dan lainnya itu akan kita dalami dan kita bahas dalam video selanjutnya. Jadi ini hanya pure untuk perkenalan saya teman-teman. Sekarang kita akan membuat kelas. Nah, seperti analogi kita tadi, karakter, kelas. Kelas itu karakter itu adalah sebuah kelas. Objeknya karakter yang ada dalam sebuah game tersebut. Salah satunya adalah karakter kita. Contohnya, karakter kita yang bernama Jun ini. Berarti kita harus membuat kelas karakter. Oh ya, teman-teman yang bertanya, kenapa kita menggunakan software tidak seperti text editor yang biasa digunakan? Kita menggunakan software yang bernama BlueJ untuk mempermudah kita dalam pembelajaran ya, teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam penulisan program, kode program. Pertama kita buat kelasnya sesuai yang sudah kita buat tadi, yaitu karakter. Selanjutnya untuk kelas karakter, tentunya kita mempunyai sebuah selanjutnya kita membuat objek dari karakter kita dalam game tersebut. Yang pertama adalah nama karakter kita, kemudian nyawa atau health point, kemudian kita panggil. Pertama kita isi data dari nama, kemudian data dari health point-nya, kemudian data dari senjatanya. Kemudian kita akan menampilkan infonya.
Ini kita copy aja. Sekali lagi teman-teman, ini hanya untuk ini ya teman-teman, perkenalan mengenai OOP. Jadi untuk lebih detailnya mengenai kelas dan objek, berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. File, error. Nah, sudah aman ya teman-teman, tidak ada error. Nah, ini adalah kode untuk kita membuat objek dari karakter kita. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi data dari objek tersebut, yaitu karakter kita. Maka kita membuat new character. Kalau string kita harus memakai petik 2. Tadi nama karakter kita Jun ya. Kemudian untuk health point kita buat 100 misalnya. Kemudian untuk senjata kita buat pedang. Oke, save. Nah, kita klik. Nah, di sini tampil teman-teman. Data dari objek, yaitu karakter kita. Karakter yang bernama Jun. Namanya, health point-nya, dan senjatanya. Selanjutnya, kita juga bisa menampilkan info. Oh, ini kita belum ganti ya. Dan lagi, ada error. Lagi, 100, senjata, pedang. Save. Oke, kita coba lagi. Tampil data dari objek karakter kita, yaitu Jun, health point-nya 100, dan jenis senjatanya pedang. Kita coba tampilkan info. Nah, info yang uh, data yang sudah kita masukkan dan kita panggil melalui tampilkan info sudah ditampilkan dalam terminal. Ini data yang salah tadi ya teman-teman. Nah, ini yang benar. Kita panggil. Tadi saya tidak sengaja memanggil 2 kali. Jadi data yang ditampilkan yaitu Jun, health point, dan senjatanya. Itu yang akan terjadi jika kita menampilkan info di terminalnya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Inilah cara kita mengisi data dari sebuah objek. Inilah cara kita membuat program yang dimana objek dari sebuah kelas mempunyai data. Contoh yang seperti sudah kita analogikan tadi, jika dalam game ada sebuah karakter, maka karakter-karakter yang ada dalam game tersebut adalah objeknya. Nah, salah satu karakter yang dalam game yang kita analogikan adalah karakter yang saya buat, yang bernama Jun. Jadi teman-teman, intinya OOP adalah cara kita untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil dari sebuah objek. OOP adalah cara kita membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan objek. Setiap objek punya data dan bisa melakukan sesuatu. Ini yang membuat program kita jadi lebih mudah dibaca, dikelola, dan dikembangkan. Baik, untuk episode 1 ini, sekian video
pelajaran kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman punya saran untuk mengenai konten saya selanjutnya, yang akan kita pelajari selanjutnya, teman-teman bisa melampirkan di kolom komentar. Baik teman-teman, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.